Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, selamat bertemu dalam pembelajaran kita kali ini. Ananda semua, untuk tahap awal ini kita akan pelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Bagian pertamanya tentang konsep nilai mutlak. Ananda kita bisa lihat gambar sebagai ilustrasi tentang konsep nilai mutlak. Jadi ada beberapa benda di sini. Ada layang-layang, kapal layar, ada orang menyelam, kapal selam, dan sebagainya. Kita lihat ada koordinatnya di sini ya. Nah, kalau dari sistem koordinat di bawah sumbu X, nah itu negatif ya. Negatif 20, negatif 50. Tetapi kalau kita ingin menghitung jarak, kita tidak mengenal nilai negatif. Misalnya kita akan menghitung jarak layang-layang dari penyelam. Jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya adalah 50. Ataupun jarak penyelam dari layang-layang itu juga 50. Nah, berikutnya kita akan coba menghitung jarak kapal layar dari kapal selam. Dari kapal selam jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 50. Jarak kapal layar dari kapal selam adalah 50. Begitu ya, seterusnya kita bisa juga cari jarak layang-layang dari kapal selam. Dari kapal selam jarak layang-layang adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jaraknya adalah 80. Nah, itu merupakan ilustrasi dari konsep nilai mutlak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 hal. Yang pertama, konsep nilai mutlak suatu bilangan. Yang kedua, sifat-sifat nilai mutlak. Dan yang ketiga, fungsi nilai mutlak. Kita masuk yang pertama, konsep nilai mutlak suatu bilangan. Nilai mutlak dari sebarang X, anggota bilangan real, dinotasikan dengan, nah ini ada tanda pagar, 2, di tengahnya ada X, dibaca nilai mutlak dari X, didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak dari X sama dengan yang pertama X, yang kedua negatif X. Jadi nilai mutlak dari X nilainya ada 2. Bisa X, bisa negatif X. Nah, kapan mutlak dari X nilainya sama dengan X? Jika X bilangan yang di dalam tanda pagar itu besar atau sama dari 0. Kapan mutlak dari X nilainya sama dengan negatif X? Jika X itu adalah bilangan di dalam tanda pagar, itu nilainya kurang dari 0. Jadi mutlak dari X nilainya akan sama dengan X jika X-nya besar sama 0. Kemudian mutlak dari X nilainya akan sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Kita lihat contoh. Yang pertama, contohnya mutlak dari 5. 5 itu adalah bilangan yang besar dari 0. Maka nilai mutlak dari 5
nilainya sama dengan 5. Bukan min 5, karena 5 bilangan di dalam tanda pagar itu besar dari 0. Maka nilainya kita ambil yang positif. Jadi mutlak dari 5 sama dengan 5. Berikutnya yang kedua, mutlak dari negatif 9. Nah, negatif 9 adalah bilangan yang kecil dari 0. Maka untuk memilih nilai dari mutlak negatif 9, kita ambil yang negatifnya. Negatif dari bilangan di dalam tanda akar. Bilangan di dalam tanda akar adalah, bilangan di dalam tanda pagar adalah negatif 9. Berarti negatif dari negatif 9. Hasilnya adalah 9. Jadi mutlak dari negatif 9 sama dengan 9. Nah, itu karena negatif 9 kurang dari 0. Ananda semua, kita masuk bagian yang kedua, sifat-sifat nilai mutlak. Sifat yang pertama, nilai mutlak dari negatif X sama dengan nilai mutlak X. Sifat yang kedua, nilai mutlak dari X sama dengan akar dari X kuadrat. Sifat yang ketiga, nilai mutlak dari X dikuadratkan sama dengan mutlak dari negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Sifat yang keempat, untuk sebarang X, Y anggota bilangan real berlaku sebagai berikut. Pertama, mutlak dari X kurang Y sama dengan mutlak mutlak Y kurang X. Yang kedua, mutlak dari X kali Y itu akan sama nilainya dengan mutlak X kali mutlak Y. Yang ketiga, mutlak dari X per Y sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Berikutnya yang keempat, mutlak dari X tambah Y nilainya akan kecil atau sama dari mutlak X ditambah mutlak Y. Yang kelima, mutlak dari X dikurang mutlak dari Y nilainya akan kecil sama dari mutlak X kurang Y. Kita coba contoh. Contoh pertama, diketahui A sama dengan 5 dan B sama dengan negatif 2. Maka mutlak dari A kali B itu akan sama dengan mutlak 5 dikali negatif 2 sama dengan 5 kali negatif 2 negatif 10. Berarti mutlak dari negatif 10. Nah, mutlak dari negatif 10 nilainya adalah negatif dari negatif 10 sama dengan 10. Berikutnya, mutlak A dikali mutlak B sama dengan mutlak 5 kali mutlak negatif 2. Mutlak 5 itu nilainya adalah 5
mutlak negatif 2 nilainya adalah 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Berikutnya, mutlak A ditambah B sama dengan mutlak 5 ditambah negatif 2. Sama dengan 5 tambah negatif 2, 3. Berarti mutlak 3. Nilainya adalah 3. Berikutnya, mutlak A ditambah mutlak B sama dengan mutlak 5 ditambah mutlak negatif 2. Mutlak 5 nilainya adalah 5 karena 5 besar dari 0. Mutlak negatif 2 kita ambil nilainya adalah 2. Karena nilainya negatif 2, karena negatif 2 kecil dari 0, maka kita ambil nilainya negatif dari negatif 2. Hasilnya adalah 2. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Mutlak dari A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan mutlak dari 5 kuadrat dikurang min 2 dikuadratkan. Sama dengan 25 min 2 dikuadratkan 4. 125 dikurang 4. Mutlaknya adalah 21. Mutlak dari 21 nilainya adalah 21. Berikutnya, mutlak dari 2B kurang 4. Kita ganti 2B dengan negatif 2. 2 kali negatif 2 kurang 4. Mutlak dari negatif 4 dikurang 4. Mutlak dari negatif 8. Mutlak dari negatif 8 kita ambil nilainya yang negatif. Karena negatif 8 kecil dari 0. Negatif dari negatif 8 sama dengan 8. Contoh bentuk yang kedua. Nilai mutlak X ditambah 2 kali nilai mutlak X ditambah mutlak dari negatif 5X. Untuk nilai X kurang dari min 2. Sebagai berikut. Oleh karena X kurang dari negatif 2, maka mutlak X sama dengan negatif X. Karena X-nya kurang dari 0. X kurang dari negatif 2, pasti X kurang dari 0. Nah, kalau mutlak X, untuk X kurang dari 0, maka kita ambil nilainya yang negatif. Dan mutlak dari negatif 5X nilainya adalah negatif 5X. Sehingga mutlak X ditambah 2 kali mutlak X ditambah mutlak negatif 5X. Ini mutlak X hasilnya adalah negatif X. 2 kali mutlak X hasilnya 2 kali negatif X ditambah negatif 5X. Negatif X kurang 2X kurang 5X sama dengan negatif 8X. Jadi nilai mutlak X ditambah 2 kali mutlak X ditambah mutlak negatif 5X adalah negatif 8X. Demikian materi kita pada kali ini. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.